Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Maulana dari STI Perbana Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, baik dari sisi peserta didik maupun dari sisi pengajar. Jeda. Oke, yang pertama saya akan membahas dari sisi saya sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa. Saya juga merasakan secara langsung dampak dari pandemi COVID-19 ini. Untuk negara Indonesia saat ini mungkin masih belum siap untuk menjalani proses belajar mengajar secara daring, karena masih banyak kendala-kendala yang saya rasakan secara langsung sebagai mahasiswa untuk menjalankan proses belajar mengajar ini. Kendala-kendala tersebut adalah: satu, kuota yang digunakan untuk pembelajaran metode daring itu sangat besar. Jadi dalam saat kita libur ini kita bisa mengatasinya dengan cara menghemat kuota, dengan cara mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan kuota. Dan juga kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh provider seperti Telkomsel yang memberikan benefit kuota Ilmupedia yang bisa kita gunakan untuk membuka e-learning dengan gratis. 2, kurangnya mahasiswa untuk memahami materi yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi kebanyakan dari dosen-dosen atau pengajar hanya memberikan tugas yang sangat banyak dan menumpuk, sedangkan kita tidak diberikan materi yang sebelumnya harus kita kuasai untuk mengerjakan tugas tersebut. Dari kendala tersebut, kita harus memanfaatkan apa yang bisa kita cari di luar ajaran dari dosen. Mungkin bisa mencari materi dari YouTube, atau juga bisa memanfaatkan aplikasi seperti Ruang Guru. Yang ketiga, yaitu terjadinya laptop ngeblank, lalu internet sinyal hilang. Itu juga pasti kita rasakan sebagai mahasiswa saat kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Untuk menghadapi masalah tersebut, kita dapat mengatasinya dengan cara tidak mengerjakan waktu dengan mepet-mepet dengan waktu yang sudah diberikan oleh dosen. Sehingga saat kita merasakan masalah-masalah seperti internet hilang dan juga laptop ngeblank, kita masih bisa mengatasinya dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, selain dari sisi saya sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa, saya juga bekerja sebagai pengajar ekstrakurikuler Paskibra di 4 sekolah menengah yang ada di Surabaya. Di setiap minggu, saya juga memberikan materi dan tugas kepada peserta didik saya di ekstrakurikuler Paskibra tersebut. Saya juga mengalami beberapa kendala yang saya rasakan secara langsung saat memberikan materi atau memberikan tugas kepada mereka. Kendala-kendala tersebut adalah: 1, kurangnya controlling terhadap penguasaan materi peserta didik karena kita tidak bertemu secara langsung, sehingga kita tidak tahu apakah peserta didik benar-benar menguasai materi yang sudah kita berikan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, untuk pembelajaran daring ini, yang pertama yang saya lakukan adalah membuat video untuk menjelaskan materi yang akan saya berikan agar peserta didik mengerti dan memahami materi yang telah saya berikan. Setelah itu, saya akan mengirimkan Google Form yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah saya berikan di video tadi. Setelah mengisi Google Form tersebut, saya akan melihat hasil pengerjaan dari peserta didik tersebut. Dari pengerjaan tersebut, saya akan mengevaluasi apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana peserta didik bisa menguasai materi yang sudah saya berikan secara baik atau tidak. Setelah evaluasi tersebut, saya akan membuat video lagi tentang pembahasan apa saja yang menjadi kesalahan-kesalahan peserta didik dalam pemahaman materi yang sudah saya berikan. Kesimpulannya adalah kendala-kendala tersebut membuktikan bahwa negeri ini belum siap untuk menjalankan proses belajar mengajar secara daring. Kita sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa harus memanfaatkan belajar mengajar dari rumah ini secara baik. Kita tidak boleh bermalas-malasan atau tidak memperdulikan materi-materi yang sudah diberikan oleh pengajar atau dosen. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki masa depan yang gemilang untuk bersama-sama memajukan negeri ini. Lalu, sebagai pengajar, kita tidak boleh semena-mena hanya memberikan tugas yang sangat banyak tanpa melihat kondisi peserta didik bagaimana menghadapi kendala-kendala dalam pembelajaran metode daring ini. Kita juga harus memberikan materi-materi yang harus dipahami oleh peserta didik. Kita sebagai pengajar, untuk proses belajar mengajar tidak hanya memberikan apa yang kita tahu, tapi kita harus memahami apa yang mereka butuhkan.
Ayo kita bersama-sama melawan pandemi ini agar kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti semula. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk bisa mengubah dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala, kesalahan dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.